Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puan Fatimah Zahra dengan NPM 24243700110. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi sistem pendukung keputusan, yaitu dari mata kuliah Bisnis Cerdas dengan dosen pengampu Ibu Ranti Eka Putri, Eskom Mkom. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendukung keputusan atau SPK. Sistem pendukung keputusan atau SPK atau juga dalam bahasa Inggrisnya Decision Support System atau DSS adalah sistem informasi berbasis komputer yang membantu pengambilan keputusan dalam organisasi atau perusahaan. SPK menggunakan data, model matematika, dan teknik analisis untuk memberikan informasi yang relevan dan dapat diandalkan, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat dan efektif. SPK ini termasuk dalam sistem informasi berbasis komputer yang dirancang khusus untuk membantu para pengambil keputusan, yakni manajer, pimpinan, atau analis, dalam menyelesaikan masalah yang sifatnya tidak sepenuhnya terstruktur. Sistem ini bekerja dengan cara menggabungkan data, model, dan antarmuka yang interaktif. Jadi, pengguna bisa memasukkan data, memilih model analisis, lalu sistem akan memproses dan memberikan saran atau alternatif keputusan. Dengan SPK, proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, akurat, terukur, dan juga yang paling penting bisa dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan juga logika, bukan hanya intuisi sementara. Lalu ada tujuan sistem pendukung keputusan, yaitu yang pertama, membantu menyelesaikan masalah semi terstruktur. Yang pertama, tujuan SPK adalah membantu menyelesaikan masalah yang sifatnya semi terstruktur. Maksudnya adalah masalah yang sebagian bisa dipecahkan dengan data dan logika, tetapi sebagian lagi masih membutuhkan pertimbangan manusia. Contohnya seperti menentukan lokasi gudang, memilih supplier, atau merencanakan anggaran. Yang kedua ada mendukung aktivis manajerial. Tujuan kedua, SPK mendukung keputusan. Yang kedua adalah mendukung aktivitas manajerial. Tujuan kedua, SPK mendukung aktivitas manajerial. Artinya, sistem ini membantu manajer dalam proses perencanaan, pengawasan, dan juga pengendalian. Dengan SPK, manajer punya data yang lebih lengkap dan analis yang lebih cepat sehingga bisa membuat keputusan yang lebih efektif. Yang ketiga, ada meningkatkan efektivitas keputusan. SPK bertujuan meningkatkan efektivitas keputusan karena keputusan dibuat berdasarkan data, model, dan analisis yang terstruktur. Hasil keputusannya biasanya lebih tepat, sasaran, dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang keempat adalah menyediakan alternatif keputusan. Jadi, SPK tidak hanya memberi satu jawaban, tetapi juga menawarkan beberapa pilihan yang bisa dibandingkan. Dari situ, pengambil keputusan bisa memilih opsi terbaik dari situasi yang ada. Yang kelima, ada membantu memahami masalah lebih dalam. SPK membantu kita dalam memahami masalah lebih dalam. Sistem ini bisa menunjukkan hubungan antar pola, data, atau tren yang mungkin tidak terlihat kalau hanya dianalisis secara manual. Dengan begitu, pengambil keputusan punya pemahaman yang lebih luas sebelum memutuskan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang komponen sistem pendukung keputusan. SPK memiliki beberapa komponen penting yang saling berhubungan agar bisa bekerja secara maksimal, mendukung proses pengambil keputusan. Yang pertama adalah manajemen data. Bagian ini berfungsi untuk mengatur, mengumpulkan, dan menyimpan data-data yang relevan. Data ini bisa berupa data internal seperti data keuangan perusahaan, data penjualan, dan data stok barang. Dan juga data eksternal seperti data pasar, data pesaing, atau data tren ekonomi. Semua data tersebut disimpan di basis data yang dikelola oleh Database Management System, atau yang disingkat dengan DBMS. Dengan adanya manajemen data, pengguna SPK bisa dengan mudah mengakses data yang update.
Dengan adanya manajemen data, pengguna SPK bisa dengan mudah mengakses data yang up-to-date dan valid untuk diolah lebih lanjut. Kalau data tidak diatur dengan baik, maka model atau analisis yang dijalankan juga akan salah. Kemudian yang kedua adalah manajemen model. Di komponen ini terdapat kumpulan model-model analisis yang berfungsi untuk mengolah data menjadi informasi yang berguna. Model ini bisa berupa model matematis, model keuangan, model statistik, model modulasi, sampai model simulasi. Contohnya, model keuangan bisa digunakan untuk memprediksi laba rugi. Model statistik bisa digunakan untuk melihat tren penjualan. Dan model simulasi bisa digunakan untuk mencoba berbagai skenario keputusan. Bagian ini diatur oleh Model Based Management System atau MBMS yang berfungsi sebagai otak dalam SPK karena disinilah data diolah sehingga menghasilkan informasi atau rekomendasi untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah antarmuka pengguna atau user interface. Bagian ini adalah jembatan antara pengguna dengan sistem. Antarmuka ini biasanya berupa tampilan grafis atau GUI, misalnya dashboard berbasis web, aplikasi desktop, atau aplikasi mobile. Melalui antarmuka inilah, pengguna bisa memasukkan data, memilah model, menjalankan perhitungan, melihat grafik, tabel, atau laporan hasil olahan SPK. Antarmuka yang baik harus dirancang supaya mudah digunakan, tidak rumit, dan bisa menampilkan informasi secara jelas. Kalau antarmukanya sulit digunakan, maka tujuan SPK untuk membantu mengambil keputusan jadi kurang maksimal. Jadi, dari ketiga komponen ini saling terhubung. Data yang diatur oleh DBMS akan diolah oleh model yang ada di MBMS, dan hasilnya akan disajikan melalui antarmuka pengguna. Kalau ketiga komponen ini berfungsi dengan baik, maka SPK bisa benar-benar mendukung proses pengambilan keputusan agar lebih cepat, tepat, dan berbasis data. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dua metode utama yang digunakan dalam sistem pendukung keputusan. Secara umum, metode dalam SPK dibagi menjadi dua bagian, yaitu metode kuantitatif dan juga metode kualitatif. Kedua metode ini Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dua metode utama yang digunakan dalam mendukung sistem pendukung keputusan atau SPK. Secara umum, metode dalam SPK dibagi menjadi dua, yaitu metode kuantitatif dan juga metode kualitatif. Secara umum, metode dalam SPK ini sering digunakan dengan baik secara terpisah maupun digabungkan, tergantung pada jenis masalah dan data yang tersedia. Yang pertama ada metode kuantitatif. Metode ini menekankan pada penggunaan angka, data, numerik, perhitungan matematis, statistik, dan juga model matematik. Metode kuantitatif cocok digunakan kalau keputusan yang mau diambil membutuhkan data yang terukur, objektif, dan hasilnya bisa diuji secara logis. Contoh penerapan metode kuantitatif misalnya pada perhitungan biaya produksi, penjadwalan proyek, peramalan penjualan, atau penentuan prioritas supplier. Beberapa contoh dari metode kuantitatif yang sering digunakan dalam SPK antara lain AHP atau Analytic Hierarchy Process, yaitu metode yang membantu membobotkan kriteria dan membandingkan alternatif. Yang kedua ada TOPSIS atau Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution, yang digunakan untuk menentukan alternatif terbaik berdasarkan jarak ke solusi ideal. Yang ketiga ada linear programming, yang sering digunakan untuk optimasi sumber daya, misalnya menentukan jumlah produksi yang paling menguntungkan. Keunggulan metode kuantitatif adalah hasilnya objektif karena didasarkan pada data numerik dan perhitungan yang jelas. Namun kelemahannya, metode ini memerlukan data yang lengkap dan juga akurat. Kalau datanya hanya salah satu atau tidak relevan, maka hasil keputusan juga dapat keliru. Yang kedua ada metode kualitatif.
Metode ini menekankan pada penggunaan pendapat ahli, pengalaman, intuisi, wawancara, diskusi kelompok, atau brainstorming. Metode kualitatif biasanya digunakan kalau masalahnya sulit diukur dengan angka atau datanya tidak lengkap. Contoh penerapannya adalah menentukan strategi bisnis, membuat kebijakan perusahaan, atau merumuskan visi dan juga misi. Contoh metode kualitatif yang populer adalah Delphi Method, yaitu teknik untuk mengumpulkan pendapat dari beberapa pakar melalui beberapa tahap diskusi hingga diperoleh kesepakatan keputusan. Kelebihan dari metode kualitatif ini adalah lebih fleksibel dan juga cocok digunakan untuk masalah yang sifatnya unik atau sulit dikuantifikasi. Namun kelemahannya adalah hasil keputusan bisa subjektif karena bergantung pada sudut pandang manusia. Jadi perlu hati-hati agar tetap rasional. Di antara kedua metode ini, antara kuantitatif dan juga kualitatif, mereka itu sering saling melengkapi. Biasanya SPK tidak hanya menggunakan satu metode saja, tapi bisa menggabungkan keduanya. Misalnya, data kuantitatif digunakan untuk mendukung hasil analisis kualitatif agar keputusan yang diambil lebih akurat, realistis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, SPK benar-benar berfungsi sebagai alat bantu yang mendukung mengambil keputusan, bukan menggantikan peran manusia sepenuhnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh nyata penerapan sistem pendukung keputusan atau SPK di dunia kesehatan, khususnya di rumah sakit. Dalam kasus ini, SPK digunakan untuk membantu rumah sakit dalam menentukan prioritas pasien di ruang gawat darurat atau IGD. Tujuan utama dari penerapan SPK di sini adalah agar penanganan pasien bisa dilakukan lebih cepat dan tepat sesuai dengan tingkat kegawatan masing-masing pasien. Dengan SPK, risiko salah prioritas bisa diminimalkan. Karena kalau sampai pasien yang kondisinya kritis tertunda penanganannya, bisa berakibat fatal. Sebaliknya, pasien dengan kondisi yang tidak terlalu darurat tidak perlu mendapat penanganan duluan, jadi alur penanganannya jadi lebih tertib. Bagaimana cara kerjanya? Yang pertama, petugas medis akan menginput data-data penting pasien, seperti gejala yang dirasakan, hasil pemeriksaan awal, misalnya tekanan darah, suhu tubuh, detak jantung, dan juga riwayat penyakit yang relevan. Data-data ini kemudian diproses oleh sistem SPK. Data-data ini kemudian diproses oleh sistem. SPK akan menganalisis data tersebut dan mengelompokkan pasien ke beberapa kategori prioritas, misalnya prioritas tinggi, sedang, atau rendah. Setelah data diolah, SPK akan memberikan saran atau rekomendasi tingkat kegawatan pasien. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan dokter atau tenaga medis. Dokter akan melihat saran sistem, kemudian memadukan hasil perhitungan dengan penilaian langsung di lapangan. Jadi, di sini terlihat bahwa SPK tidak menggantikan peran manusia, tetapi berfungsi sebagai pendukung agar keputusan dokter lebih cepat, akurat, dan juga terstruktur. Untuk metode yang digunakan, umumnya rumah sakit memakai gabungan metode kuantitatif dan juga kualitatif. Secara kuantitatif, SPK memakai sistem scoring atau penilaian vital sign untuk mengukur seberapa kritis kondisi pasien. Sementara itu, unsur kualitatifnya adalah pendapat atau pertimbangan dokter, misalnya berdasarkan pengalaman klinis atau juga tanda-tanda khusus yang mungkin tidak tercatat di data. Dengan cara kerja yang seperti ini, SPK membantu rumah sakit dalam meningkatkan efisiensi pelayanan, mengatur antrian pasien lebih adil sesuai kondisi, dan mendukung tenaga medis agar bisa fokus pada pasien yang benar-benar membutuhkan penanganan darurat terlebih dahulu. Terakhir, saya akan menjelaskan beberapa kelebihan dan kekurangan dari sistem pendukung keputusan atau SPK. Seperti teknologi lainnya, SPK memiliki sisi positif dan juga keterbatasan. Yang pertama, kita akan membahas kelebihannya terlebih dahulu. SPK memiliki beberapa kelebihan.
Yang pertama adalah membantu mengambil keputusan bekerja lebih cepat dan akurat. Hal ini karena SPK mampu nih. Hal ini karena SPK mampu memproses data dalam jumlah besar dan rumit, kemudian diolah menjadi informasi yang lebih mudah dipahami. Selain itu, SPK juga menyediakan berbagai alternatif solusi. Jadi, pengguna tidak hanya terpaku dalam satu jawaban, tapi bisa membandingkan beberapa opsi sebelum memutuskan. SPK juga mampu mengurangi risiko keputusan yang terlalu subjektif karena keputusannya didukung data dan model analisis. Keunggulan lainnya adalah SPK dapat digunakan untuk melakukan simulasi atau prediksi, misalnya melihat dampak suatu keputusan dalam beberapa skenario berbeda, sehingga pengambil keputusan punya gambaran risiko yang lebih jelas. Adapun kekurangannya, SPK juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, SPK sangat bergantung pada data yang akurat dan lengkap. Kalau datanya salah atau tidak relevan, maka hasilnya rekomendasinya juga bisa menyesatkan. Kemudian, SPK tidak menjamin keputusan yang dihasilkan pasti benar. Sistem hanya membantu, tetapi keputusan tetap memerlukan pertimbangan dari manusia. Kekurangan lain adalah biaya. Untuk membangun dan memelihara SPK yang bagus, organisasi harus mengeluarkan biaya untuk perangkat keras, perangkat lunak, dan pelatihan SDM. Selain itu, SPK juga menuntut penggunaannya memahami cara kerja sistem. Kalau pengguna tidak paham cara membaca hasil atau memilih model, keputusan bisa salah. Dan terakhir, SPK bisa menimbulkan ketergantungan. Kalau terlalu mengandalkan sistem tanpa analisis kritis, mengambil keputusan bisa kehilangan kemampuan untuk menilai secara manual. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai materi sistem pendukung keputusan atau SPK, mulai dari pengertian SPK, tujuan dan fungsinya, komponen utamanya, metode yang digunakan, contoh penerapan di dunia nyata, sampai kelebihan dan juga kekurangannya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.